Halo kawan, selamat datang di channel Prokol Bambu. Oke, kali ini kita akan belajar mengenal hukum. Nah, jadi sebelum kita mengenal hukum, kita pasti harus tahu dulu dasar-dasar hukumnya. Jadi mari kita lihat di slide sini, materinya kita ada dasar-dasar hukum. Apa aja sih dasar-dasar hukum? Nah, dasar-dasar hukum itu ada mengenai pengertian hukum, unsur hukum, tujuan dan fungsi hukum, sumber hukum, dan sanksi hukum. Nah, dari kesemua dasar-dasar hukum ini mari kita ulas. Oke, kita mulai. Next, apa itu hukum? Nah, hukum itu sangat luas pengertiannya. Kalau orang awam bilang hukum itu adalah keadilan, hukum itu adalah aturan, hukum itu ada sanksinya, hukum itu aturan main, hukum itu tata cara, hukum itu sifatnya memaksa. Iya, semuanya itu betul. Tapi mungkin kurang tepat, kurang komplit lah bahasanya. Jadi kita pelajari dulu apa itu hukum. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita lihat di sini, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, pengertian hukum itu sendiri sangat luas ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan menurut para ahli? Nah, kita next. Menurut para ahli di sini kita cuma ambil contoh dua menurut para ahli ya. Kalau menurut Bapak R. Suroso, hukum merupakan kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Itu menurut para ahli, yaitu dari Bapak R. Suroso. Coba, ini ada satu lagi, menurut Bapak Sudikno Mertokusumo. Hukum adalah seluruh kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang bersifat memaksa dan adanya sanksi. Jadi jelas di sini kita lihat dari beberapa contoh pengertian hukum. Hukum itu merupakan suatu peraturan yang diciptakan oleh pemerintah, ya kan? Terus sifatnya mengikat, ya kan, untuk mengatur kehidupan. Apabila ada yang melanggar dikenakan sanksi. Nah, jadi seperti kita lihat tadi, pengertian hukum seperti itu. Nah, jadi apa unsur hukum? Nah, kita jadi harus tahu supaya tidak meleset. Nah, next kita lihat di sini ada unsur hukum. Nah, unsur hukum terdiri dari yang pertama, mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, dibuat atau dibentuk oleh badan resmi yang berwenang dan masyarakat adat. Yang ketiga, sifat yang memaksa. Dan keempat, menimbulkan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Nah, mari kita ulas. Mengatur tingkah laku manusia sangat jelas. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar hak dan kewajiban setiap manusia itu dijamin. Nah, ada kepastian hukum di situ. Nah, agar terjaga. Itulah maksudnya untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi manusia itu sendiri tidak bisa sewenang-wenang, semena-mena dengan akal pikirannya melakukan suatu perbuatan. Nah, kita lanjut yang kedua. Dibuat atau dibentuk oleh badan resmi yang berwenang. Nah, contohnya apa ya? Contohnya undang-undang. Itulah yang dibuat secara resmi oleh badan yang berwenang. Agar apa? Agar ada kepastian secara hukum apabila ada pelanggaran hukum, yang dilanggar. Namun, hukum juga dibentuk dan dibuat oleh masyarakat adat, karena kita juga mempunyai hukum adat. Jadi hukum adat itu sendiri itu juga diakui oleh pemerintah.
Hukum adat diakui oleh pemerintah itu diatur di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Jadi disebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI. Jadi masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang. Artinya, secara resmi masyarakat adat yang memiliki hukum adat juga diakui gitu, diakui oleh negara atau pemerintah. Jadi di sini juga ada contoh dalam masyarakat hukum adat. Apa sih contohnya hukum adat? Hukum adat itu kan tidak tertulis, gitu. Hukum adat itu tidak tertulis, namun diakui oleh pemerintah. Contohnya apa? Nah, kalau kita lihat dari contohnya, bisa kita gunakan contoh hukum adat Batak lah, hukum adat Batak. Di dalam hukum adat Batak ada larangan pernikahan bagi satu marga. Contoh, pihak perempuan dan pihak laki-laki itu marganya sama, lalu dia menikah. Nah, itu sangat dilarang. Kalau di Batak itu disebut nangso maradat, atau orang yang tidak tahu adat istiadat gitu. Nanti mungkin kita akan ulas lebih lanjut di hukum tidak tertulis ya. Baik, kita lanjut yang keempat, menimbulkan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Nah, selain tadi sifatnya memaksa, artinya memaksa untuk melakukan peraturan perundang-undangan dengan baik. Apabila kita langgar peraturan tersebut, maka akan menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Contohnya apa? Contohnya seperti peraturan yang ada di negara kita ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siapa yang melakukan penipuan akan dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Itulah contoh yang sangat jelas. Jadi siapa yang melakukan penipuan akan diancam penjara selama 4 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan sanksi adat? Nah, seperti yang telah saya paparkan tadi mengenai larangan pernikahan bagi satu marga. Kalau di hukum adat Batak itu si pelaku pelanggar tersebut, si pelaku akan dikenakan hukuman adat. Itu berupa apa ya? Contohnya, dia tidak boleh untuk duduk di acara adat, tidak boleh memberikan solusi atau berbicara di forum adat. Bahkan ada status adatnya itu tidak diakui oleh masyarakat adat Batak itu tersendiri. Nah, contohnya seperti itu. Kita next. Tujuan hukum. Tujuan dari hukum ini bersifat universal karena mengatur dan menciptakan banyak hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sehingga tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Lalu, apa itu keadilan? Apa itu kemanfaatan hukum? Apa itu kepastian hukum? Nah, keadilan suatu kondisi kebenaran yang ideal atau proporsional secara hukum dan moral mengenai suatu hal yang baik menyangkut benda atau orang. Contohnya, dalam suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan dan putusan. Namun di dalam putusan tersebut dianggap atau sudah dirasa adil bagi seseorang, namun belum tentu adil bagi yang lainnya. Artinya, keadilan secara hukum tidak boleh dipandang sama artinya dengan penyamarataan, tetapi harus diartikan secara proporsional, sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan koridornya. Nah, lalu apa itu kemanfaatan hukum? Kemanfaatan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari asas keadilan dan asas kepastian hukum.
Contohnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang bandar narkoba, harus dipertimbangkan kemanfaatan hukum atas penjatuhan hukum kepada terdakwa tersebut dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kalau memang hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat karena adanya kekhawatiran terpidana mengulangi perbuatannya dan merusak masyarakat dengan narkoba, maka hukuman mati itulah yang dijatuhkan, yang cocok baginya, yang tepat baginya. Itulah kemanfaatan hukum. Lalu apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan tentu secara jelas dan logis untuk memberikan payung hukum atau dasar hukum agar seseorang tunduk atas peraturan tersebut yang tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan dan atau adanya kejelasan. Contohnya apa? Contohnya pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, sehingga ada kejelasan dari subjek, objek, dan besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Jelas ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya, sehingga ada kepastian hukum. Jadi itulah tujuan hukum. Kita lanjut. Fungsi hukum. Poin yang pertama, memberikan petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. Maksudnya memberikan petunjuk itu memberikan arahan atau petunjuk mana yang baik, mana yang benar. Contohnya dalam norma kesopanan, norma kesusilaan, itu akan tetap selalu dijaga. Atau mungkin contohnya, barang siapa yang melanggar ketentuan dalam undang-undang akan dikenakan sanksi hukum. Jadi petunjuk dalam pergaulan masyarakat itu jelas, banyak contohnya gitu. Terus yang poin kedua, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. Nah, maksudnya di sini keadilan sosial. Apa sih ya keadilan sosial ini? Maksudnya dalam keadilan sosial dimaksud untuk mewujudkan kepastian hukum. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, atau mungkin yang secara proporsional didapatkan bagi masyarakat, adil. Nah, misalkan apa contohnya, hak untuk beragama sama di mata hukum. Nah, siapa yang melanggar ketentuan undang-undang wajib diberikan sanksi, sehingga jelas melindungi kepentingan setiap warga negara. Yang poin ketiga, mengatur interaksi serta pergaulan antara manusia guna mencapai kedamaian. Nah, apa itu kedamaian? Apa itu perdamaian? Nah, kedamaian atau perdamaian itu suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan meskipun mempunyai perbedaan. Jadi tetap dalam keadaan damai, hidup berdampingan, hidup bersama, seperti semboyan negara Indonesia lah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, contohnya apa kita untuk menjalankan kedamaian? Itu kembali lagi saling menghormati, ya kan? Saling menghormati antar suku dengan kebudayaannya, saling menghormati antar agama dengan agama yang beragam. Contohnya itu. Nah, di Indonesia sendiri tidak hanya perdamaian untuk negara kita saja yang diciptakan, namun Indonesia juga mengeluarkan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 2015 tentang pengiriman misi pemeliharaan perdamaian. Maksudnya untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di Indonesia sendiri juga tidak hanya memikirkan perdamaian di dalam negaranya, tapi juga untuk keluar. Oke, kita lanjut poin keempat. Menjadi sarana untuk penggerak
pembangunan nasional. Nah, kata pembangunan nasional maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu perubahan atau upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan itu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk apa? Untuk arah yang lebih baik. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan hukum sebagai sarana pembangunan nasional. Contohnya apa? Contohnya pembangunan nasional di bidang pendidikan, di mana peran hukum sebagai sarana. Nah, ada contoh peraturannya. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Jadi pembangunan nasional ini kalau di bidang pendidikan itu ada peraturan yang dibuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47. Di situ dijelaskan untuk wajib belajar. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Artinya ada pembangunan nasional di situ. Itu maksudnya. Datangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Nah, hukum juga mendatangkan kemakmuran, fungsi hukum. Contohnya apa? Contohnya dalam pasal 33 ayat 3 lah, Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dijelaskan menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pasal 33 tersebut dibentuk untuk membuat fungsi hukum ini menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas di sini mendatangkan kemakmuran. Itulah fungsi hukum. Nah, fungsi hukum yang berikutnya menjadi alat dan fungsi kritis sosial. Nah, artinya apa nih? Di sini ada kata-kata alat dan fungsi kritis. Artinya itu hukum itu sebagai kontrol untuk memberikan batasan tingkah laku masyarakat atau mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawas. Dalam hal apa? Dalam hal menjalankan pemerintahan gitu di suatu negara. Jadi hukum itu sendiri sebagai alat dan fungsi kritis sosial. Gitu. Lanjut, memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat. Nah, contohnya apa? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu mengatur hak sipil atau hak untuk hidup. Pada pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan ayat 1, setiap orang berhak untuk hidup, ya kan? Mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya. Terus di ayat 2-nya, setiap orang berhak hidup, mempertahankan, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Di ayat 3-nya, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atau nyaman. Jadi jelas di poin yang terakhir ini memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan pada masyarakat. Dari Undang-Undang HAM tersebut nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana sangat dijelaskan hak-hak kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, jelas dijelaskan di situ, sudah diatur itu. Oke, kita lanjut. Next, jenis-jenis hukum. Jenis hukum itu ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Baik, kita ulas dulu yang hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara dan mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum tersebut dibedakan menjadi
tiga, yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan administrasi negara. Nah, mari kita ulas. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana secara umum adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan akan kepentingan umum. Dan apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan negara, seperti dasar pendirian suatu negara, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hak dan kewajiban dalam hukum, serta masih banyak lagi. Dan yang terakhir, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tindakan atau pelaksanaan kegiatan dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya hukum dagang dan hukum perdata. Mari kita ulas. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yang menitikberatkan kepentingan perseorangan. Lalu, apa itu hukum dagang? Hukum dagang merupakan peraturan hukum yang berhubungan dengan perdagangan. Contoh dari hukum privat lainnya adalah tuh hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Itulah contoh-contoh lainnya daripada hukum privat. Hukum berdasarkan sumbernya. Nah, hukum bersumber dari undang-undang. Ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Terus sumber hukum yaitu hukum adat. Ialah hukum yang berada dalam peraturan adat. Lalu sumber hukum terakat ialah hukum yang dibentuk karena ada suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya, yaitu perjanjian-perjanjian internasional. Lalu ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dalam pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam suatu perkara yang dapat digunakan untuk perkara-perkara yang sama tentang itu. Contohnya itu dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 nomor 1020 K PDT _ 1986 tanggal 29 September 1987. Nah, di sini bisa kita lihat apa sih isinya. Jadi ada jurisprudensi mengenai tuntutan biaya nafkah hidup dan pembagian harta bersama. Di sini diatur seperti tadi putusan Mahkamah Agung RI nomor 1020K. Jadi tuntutan biaya dan nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri. Demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Jadi putusan hakim ini atau putusan jurisprudensi ini dijadikan dasar hukum untuk hakim-hakim berikutnya yang menangani masalah mengenai tentang tuntutan biaya nafkah hidup dan pembagian harta bersama. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum jurisprudensi. Lalu sumber hukum juga ada dari doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. Salah satu contohnya yang di awal kita jelaskan itu ada pengertian hukum menurut ahli, yaitu dari Bapak R. Suroso dan dari Bapak Mertokusumo. Nah, itulah doktrin-doktrin hukum. Baik, kita lanjut, yaitu mengenai sanksi hukum. Sanksi adalah tindakan atau hukuman demi memaksa seseorang untuk mengikuti aturan
atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditimbulkan bersifat tegas dan nyata. Yang dimaksud tegas adalah sanksi dari aturan yang dilanggar itu sudah dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ada seorang yang melakukan tindak pidana, sudah tentu ada hukuman yang menanti dia. Baik, kita lanjut. Kita akan lihat di sini jenis sanksi. Nah, jenis sanksi itu dibagi menjadi 3, yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi atau administratif. Kita lanjut. Menurut R. Susilo, hukuman pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Nah, kemudian menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 2 hukuman, yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara. Selain itu, si pelaku juga harus menerima hukuman tambahan, yaitu hak-haknya akan dicabut dan benda-bendanya juga disita oleh negara. Berikutnya yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok berupa 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda, 5. Hukuman pidana tutupan. Nah, apa itu? Nah, kita lihat dari hukuman mati ya. Jadi hukuman mati itu dapat dicontohkan di Indonesia itu seperti bandar narkoba dihukum mati karena dikhawatirkan akan melakukan atau mengulangi perbuatannya, maka divonis menjadi hukuman mati. Lalu di Indonesia sendiri, dalam hukuman mati itu, dalam eksekusinya, si terpidana mati, eksekusinya itu dilakukan oleh 12 penembak. 12 penembak atau lebih atau kurang, tapi yang pasti si terpidana mati ini matanya akan ditutup dan si pidana mati ini boleh berdiri, boleh duduk, nanti mata dan tangannya ditutup. Nah, nanti telah disiapkan 12 penembak yang memang penembak ini mempunyai mental dan secara ketuhanan dia memang sudah cukup kuat mentalnya. Masing-masing penembak ini, 12 penembak ini diberikan senapan yang mengharuskan dia mengarahkan itu ke arah kepala. Dan di antara 12 orang tersebut ada yang mempunyai 3 peluru asli, selebihnya adalah peluru hampa. Jadi dari ke-12 orang tersebut ya tidak pernah mengetahui siapa yang memang mempunyai peluru asli, siapa yang tidak. Lalu ditembakkanlah ke terpidana. Itulah proses atau eksekusinya hukuman mati. Nah, lalu apa itu hukuman penjara? Kalau hukuman penjara itu hukuman yang sering kita lihat lah pada umumnya. Siapa yang melakukan penipuan dipenjara 4 tahun lamanya. Dan dia berbeda seperti hukuman kurungan. Nah, hukuman kurungan ini paling cepat itu ya 1 hari, paling lama 1 tahun, atau dengan pemberatan. Kalau kurungan itu pemberatan itu 1 tahun 4 bulan, tidak boleh melebihi itu. Jadi kalau kita mau ambil contoh hukuman kurungan, jadi hukuman kurungan itu adalah seseorang melakukan pelanggaran atau penggantian denda. Contohnya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 itu dijelaskan setiap pengemudi yang tidak memiliki SIM bisa diancam hukuman kurungan 4 bulan atau denda 1 juta rupiah. Jadi sifatnya kurungan itu sementara. Oke, kita lanjut lagi. Hukuman denda. Apa itu hukuman denda? Kalau hukuman denda, seperti yang tadi dijelaskan dalam hukuman kurungan, apabila tidak memiliki surat izin mengemudi
akan diancam hukuman kurungan 4 bulan atau denda sebesar 1 juta. Nah, seperti prakteknya lah kita kalau di lalu lintas kan kita sering ambil dendanya. Jadi itulah hukuman denda sebagai hukuman pengganti pun juga bisa dari hukuman kurungan. Nah, kita lanjut ke hukuman tutupan. Nah, hukuman tutupan ini ada beberapa undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di sini ada penjelasan bahwa di dalam ayat 1-nya, dalam pasal 2 ayat 1, dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Nah, di ayat 2-nya, peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya. Jadi jelas dari pengertian di sini, intinya hukuman tutupan itu diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud patut yang dihormati. Nah, contohnya apa itu? Contohnya kita bisa lihat, contohnya satu-satunya itu hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946. Mungkin akan lebih jelasnya dari kawan untuk mempelajari itu, karena memang ceritanya panjang mengenai tragedi 3 Juli 1946. Jadi di dalam hukuman tutupan tersebut juga ada ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan. Itu diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang rumah tutupan. Jadi di sini ada beberapa pasal, contohnya dia berbeda hukuman tutupan dengan hukuman penjara. Jadi perlakuannya berbeda bagi si pelaku yang terkena hukuman tutupan. Contohnya dalam PP nomor 8 tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 1 junto pasal 14 ayat 1 tidak boleh dipekerjakan pada hari Minggu contohnya dan hari raya kecuali mereka sendiri yang mengingini. Jadi ada perlakuan khusus. Begitu juga di pasal 18 ayat 1, intinya wajib diperlakukan dengan sopan. Terus pasal 33 ayat 2-nya, makanannya harus lebih baik dari makanan orang penjara. Terus di dalam pasal 33 ayat 5, orang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang itu. Jadi ada perlakuan khusus bagi terpidana hukuman tutupan. Dan ini jarang sekali ada di Indonesia. Mungkin sebagai contoh satunya itu adalah tragedi yang 3 Juli tahun 1946. Nah, baik, itu mengenai hukuman pokok. Kita lanjut ke hukuman tambahan. Hukuman tambahan. Nah, di sini ada 3 poin hukuman tambahan. Yaitu yang pertama, pencabutan beberapa hak yang tertentu. Nah, pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal, contohnya diatur dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang pertama itu contohnya pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Terus yang kedua, contohnya pencabutan hak memasuki angkatan bersenjata. Jadi seseorang yang sudah dipidana dan dikenakan hukuman tambahan, dia sudah dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata atau masuk ke TNI Polri, itu sudah dicabut haknya. Itu tidak dibolehkan lagi. Lalu tujuannya apa? Tujuan pencabutan hak tertentu adalah berdasarkan kepatutan seperti alasan pencegahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana serupa. Nah, ada contohnya. Contohnya itu
bisa juga dokter. Dokter malpraktik dicabut haknya menjadi dokter. Seperti poin pertama tadi ya, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Dia punya jabatan sebagai dokter, lalu dokter itu melakukan malpraktik, maka dicabut haknya menjadi dokter. Dia sudah tidak bisa lagi namanya berpraktek. Kita lanjut. Poin nomor 2, perampasan barang tertentu. Jadi maksudnya itu dilakukan terhadap barang-barang yang dicabut hak miliknya atas suatu barang dari pemiliknya, dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Jadi perampasan barang itu ada 2 kategori. Jadi barang yang dihasilkan dari kejahatan, contohnya seseorang melakukan kejahatan hingga dia dapat membeli rumah, maka rumah itu diambil oleh pemerintah, dirampas barang itu. Lalu ada juga barang yang dipakai untuk kejahatan. Contohnya seseorang melakukan kejahatan menggunakan motor, dia jamret menggunakan motor, atau dia malak menggunakan golok. Nah, barang-barang itulah yang dirampas oleh negara. Tujuannya ya untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Hasil dari penjualannya kayak tadi contoh rumah tadi gitu, itu dijual untuk negara. Kita lanjut. Poin yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Nah, pengumuman putusan hakim ini itu sebagai bentuk hukuman tambahan. Jadi seseorang yang terpidana yang seharusnya masyarakat luar tidak ada yang tahu tentang tindak pidana yang dia lakukan, mungkin sangat berbahaya, maka diberikan hukuman tambahan di mana hakim mengumumkan hasil putusan terhadap terpidana tersebut. Misalkan disiarkan melalui surat kabar, radio, televisi. Sebagai contoh, kita ilustrasikan tentang tindak pidana pencampuran bahan berbahaya terhadap kosmetik. Maka dari putusan hakim mengenai tindak pidana tersebut diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghentikan pemakaian dengan merek tertentu terhadap kosmetik yang telah dicampurkan oleh bahan berbahaya. Seperti itu. Setelah kita mengetahui sanksi pidana, maka selanjutnya kita lihat sanksi perdata. Nah, sanksi perdata, di dalam hukum perdata, sanksi yang diberikan adalah berdasarkan amar putusan ataupun putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa putusan deklatoir, yaitu yang amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan semata. Terus yang poin kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Yang ketiga, putusan condemnatoir, yaitu yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajiban. Untuk memudahkan pengertian putusan deklatoir, putusan konstitutif, dan putusan condemnatoir, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi contohnya, A dan B melakukan perjanjian di notaris bahwa A meminjam uang kepada B dan A bersedia memberikan bunga kepada B. Nah, jangka waktu peminjaman uangnya itu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan lewat, bahwa A tidak pernah melunasi hutangnya kepada si B, maka si B melakukan gugatan di pengadilan negeri mengenai hutang piutang, mengenai gugatan wan prestasi. Nah, singkat cerita, penggugatnya si B ini dimenangkan oleh hakim dengan amar putusan bahwa yang pertama, menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian hutang piutang. Terus putusan yang keduanya menyatakan tergugat wan prestasi. Dan poin ketiganya, amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang diderita oleh penggugat.
Nah, dari contoh di sini jelas bahwa poin pertama yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta perjanjian yang dibuat notaris itu sifatnya bersifat deklaratif. Karena putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan semata. Jadi perjanjiannya itu sah loh, gitu. Terus yang kedua, menyatakan tergugat uang prestasi. Nah, dari poin yang kedua ini putusannya bersifat konstitutif. Putusannya konstitutif, yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Yang tadinya si A belum dinyatakan uang prestasi, tapi melalui putusan hakim maka dia sudah menyatakan dia adalah sebagai pelaku uang prestasi, maka menyatakan tergugat uang prestasi. Jadi ada keadaan baru bahwa dasar hukumnya dia sudah melakukan uang prestasi. Terus yang ketiga, putusan condemnatoir, yaitu yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, di poin yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materi yang diderita penggugat. Nah, itu jelas putusan condemnatoir yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, contoh dari ketiga putusan ini sudah sangat jelas. Setelah kita mengetahui sanksi pidana dan sanksi perdata, kini yang terakhir adalah sanksi administrasi. Nah, apa itu sanksi administrasi? Ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya ada beberapa bentuk sanksi administrasi, yaitu yang pertama, poin pertama yaitu sanksi administrasi dalam bentuk denda. Nah, contohnya merujuk pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur bahwa untuk surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana pasal 3 ayat 3 dan 4, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi didenda dipatok senilai 100.000. Sementara untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan dipatok sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin. Nah, kita bisa melihat dan merujuk dari pasal 116 ayat 1 sampai 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di sini mengenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan sertifikat laik fungsi, dan penghentian tetap pemanfaatan atau pencabutan sertifikat layak fungsi. Itulah contohnya. Lalu poin yang nomor 3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Nah, contohnya diatur dalam pasal 3, yaitu diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P39 garis miring Menhut strip 2 Romawi garis miring 2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan. Nah, di sini di pasal 3 ada jenis-jenis sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, yaitu berupa A. Penghentian sementara pelayanan administrasi, B. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, C. Denda administratif, D. Pengurangan jatah produksi atau pencabutan izin. Jadi jelas di sini mengenai poin 3. Lalu kita lanjut ke poin yang keempat. Yang terakhir itu tindakan administratif. Nah, contohnya diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang pedoman tindakan administratif
sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, keterangannya di sana ada di lampiran peraturan Komisi Pengawas Persaingan, itu di situ dijelaskan mengenai tindakan administratif. Jadi dari semua jenis sanksi sudah dijelaskan, sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Jadi setelah kita mengetahui ulasan keseluruhan tentang mengenal hukum, jadi kita mengetahui ya apa itu hukum, yaitu segala peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang mengandung berbagai aspek, fase, ciri yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi berdasarkan keadilan dengan maksud mengatur tata tertib kehidupan antara manusia dengan manusia lainnya. Maka selesailah tentang mengenal hukum secara garis besarnya saja. Nah, kemudian di sini ada referensi bacaan. Kawan-kawan ini bisa lihat referensi bacaannya. Dan sampai jumpa lagi. Salam Prokol Bambu.